Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bicara Saham Indonesia. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, karena telah mengikuti perjalanan dari awal sampai sekarang. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan nyalakan bunyi lonceng buat mengupdate video terbaru dari Bicara Saham Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas IPO PT Trimegah Karya Terbuka UVCR. Pertama-tama disclaimer on dulu ya. Video ini berisi edukasi bukan ajakan jual dan beli saham. Semua keputusan kembali lagi ke diri masing-masing. UVCR bagaimana prospek ke depannya? Untuk kantor sendiri UVCR ada di Jalan Tebet Barat 9 nomor 35 BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12.810. Dan situs perusahaan https://ultravacer.co.id/. Ringkasan perusahaan emiten, PT Trimegah Karya Pratama Terbuka Perseroan. Didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 21 tanggal 7 Juli tahun 2017. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan voucher digital dan jasa teknologi, khususnya sebagai marketplace dan distributor voucher fisik maupun digital melalui aplikasi Ultra Voucher. Voucher fisik dan digital dapat dibelanjakan, ditukarkan menjadi produk dan/atau jasa dengan kondisi dan ketentuan tertentu. Ultra Voucher merupakan aplikasi di mana pengguna dapat menyimpan dan menemukan berbagai macam voucher digital yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerja sama dengan perseroan. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan voucher yang telah dibeli kepada pengguna lain sebagai hadiah yang dapat digunakan untuk mendapatkan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh merchant. Sektor teknologi, penjamin emisi efek, SF, Surya Fajar Sekuritas, YP, Mirai Aset Sekuritas Indonesia, XA, NH Korindo Sekuritas Indonesia. Keterangan sebelum pembagian umum saham. PT Trimegah Sumbermas 1.153.500.000. PT Mitra Investama Anugrah 135 juta. Ricky Boy H Permata 106.500.000. PT Sarah Global Indonesia 54 juta. Winston Tan 37.500.000. Hadi Kuswanto 13.500.000. Masyarakat 0. Sesudah penawaran umum untuk pembagian saham sebagai berikut. PT Trimegah Sumbermas 1.153.500.000. PT Mitra Investama Anugrah 135 juta. Ricky Boy H Permata 106.500.000. PT Sarah Global Indonesia 54 juta. Winston Tan 37.500.000. Masyarakat 500 juta. Hadi Kuswanto 13.500.000. Dan untuk pembagian saham waran sebelum penawaran umum. PT Trimegah Sumbermas 1.153.500.000. PT Mitra Investama Anugrah 135 juta. Ricky Boy H Permata 106.500.000. PT Sarah Global Indonesia 54 juta. Winston Tan 37.500.000. Hadi Kuswanto 13.500.000. Masyarakat 0. Sesudah penawaran umum pembagian saham waran sebagai berikut. PT Trimegah Sumbermas 1.153.500.000. PT Mitra Investama Anugrah 135 juta. Ricky Boy H Permata 106.500.000. PT Sarah Global Indonesia 54 juta. Winston Tan 37.500.000. Hadi Kuswanto 13.500.000. Masyarakat waran 250 juta. Dan untuk ikhtisar laporan keuangan sebagai berikut. Total aset di tahun 2021 sebesar 45.197.327.857 dan untuk di tahun 2020 sebesar 48.984.364.180 dan di tahun 2019 sebesar 39.348.581.175.
Total ekuitas di tahun 2021 sebesar 30.838.531.691 di tahun 2020 30.295.040.347 dan di tahun 2018 sebesar 28.733.735.915. Dan untuk laporan laba rugi, penjualan neto di tahun 2021 sebesar 194.486.719.895 dan di tahun 2020 338.741.071.082 dan di tahun 2019 sebesar 399.708.012.170. Beban pokok penjualan di tahun 2021 sebesar 189.852.382.988 dan tahun 2020 324.758.669.058 dan di tahun 2019 sebesar 384.954.142.502. Laba kotor di tahun 2021 sebesar 4.634.336.907 dan tahun 2020 sebesar 13.982.402.024 dan di tahun 2019 sebesar 14.753.869.668. Total laba rugi komprehensif di tahun 2021 sebesar 541.491.609 di tahun 2021 1.561.304.432 dan di tahun 2019 sebesar 307.734.056. Rencana penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk 1. Sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian. Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan front-end serta back-end di semua produk yang dimiliki oleh perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada user interface, user experience, dan optimisasi database. Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran perseroan. 2. Sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional dengan rincian. Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, software dan jasa sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran perseroan. Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya. Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari merchant baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru perseroan. 3. Sekitar 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja. Bahwa atas rencana penggunaan dana pada angka 3, akan digunakan untuk pembelian persediaan voucher. Dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan atau berkelanjutan. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Nah, nilai sendiri prospek kedepannya UVCR. Sekian dulu videonya. Silahkan subscribe dan nyalakan tombol berlangganan dulu untuk mengupdate video terbaru. Dari Bicara Saham Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.